Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang kisah Elia dan janda di Sarfat. Janda Sarfat merasa heran. Bahkan pasti dalam pemikirannya terlintas, yang benar saja. Pikiran janda di Sarfat ketika baru saja ia menemui seorang pria yang tiba-tiba memerintahkan dirinya untuk memberinya makan dan minum di tengah kekeringan yang hebat. Sebelumnya Elia dan janda ini tidak pernah bertemu. Walaupun Elia dan janda ini sama-sama sedang mengalami bencana yang hebat, yaitu kekeringan ekstrim yang melanda Sarfat dan sekitarnya pada saat itu. Namun permintaan Elia sungguh tidak masuk akal. Sungguh suatu permintaan yang begitu berat, permintaan yang begitu mahal. Di tengah-tengah peristiwa kekeringan yang ekstrim, kekeringan yang hebat pada saat itu, permintaannya yang begitu berat. Ia meminta air di tengah kekeringan dan roti di tengah kelaparan. Bisa kita bayangkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bahkan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga si janda saja sudah sulit. Persediaan makanan sudah habis. Dan janda ini bersama anaknya sudah kehilangan harapan untuk hidup. Tetapi di tengah situasi putus asa, Elia datang dan meminta agar sang janda mendahulukan permintaan Elia dibandingkan kebutuhannya dan keluarganya. Namun apa yang terjadi? Janda Sarfat ini melakukan sesuai dengan permintaan Elia. Ia mendahulukan permintaan Elia dan hasilnya kehidupannya dan kehidupan keluarganya terselamatkan dan terpelihara hingga turun hujan di tempat itu. Bahkan saat anaknya sakit dan kemudian meninggal, Elia berdoa dan Tuhan melakukan mukjizat besar di tengah-tengah keluarga janda di Sarfat. Ia membangkitkan anak perempuan itu. Sungguh luar biasa mukjizat Tuhan yang terjadi di tengah keluarga janda di Sarfat. Pastinya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk melakukan apa yang Elia minta tidak mudah. Janda ini tentunya hidup di dalam ketekunan iman, pengharapannya kepada Tuhan, sehingga ia percaya dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Keputusannya untuk bertekun di dalam iman dan melakukan kehendak Tuhan telah
menyelamatkan hidupnya dan hidup keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian jugalah di dalam hidup kita ini. Yang pasti kita pernah melalui berbagai kesulitan dan lembah kehidupan. Mungkin dalam posisi seperti ini, seperti yang dialami janda di Sarfat beserta keluarganya, marilah kita tetap bertekun di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Dahulukanlah melakukan kehendak Tuhan daripada memenuhi kebutuhan kita. Dari situlah yang mau dikatakan dan disampaikan bagi kita semua melalui kisah janda di Sarfat. Marilah kita dahulukan dulu melakukan kehendak Tuhan daripada mendahulukan untuk memenuhi kehidupan kebutuhan kita. Izinkanlah Tuhan mengambil alih dan memimpin kehidupan kita. Percayalah bahwa Dia tahu, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan bahwa rencananya lah bagi kita jauh lebih hebat dari apapun yang dapat kita bayangkan. Seperti Tuhan yang menyelamatkan janda di Sarfat beserta keluarganya, demikian jugalah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga akan turun tangan menyelamatkan kita dan seluruh keluarga kita. Tetaplah bertekun dalam iman pengharapan kita kepada Kristus. Dan ingatlah bahwa ketaatan dalam melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, akan mendatangkan berkat Tuhan atas diri kita masing-masing dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita dimampukan seperti janda di Sarfat untuk mendahulukan melakukan kehendak Tuhan daripada kehendak kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita untuk terus taat dalam melakukan perintah-perintahnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau Tuhan yang turun tangan dan selalu memelihara dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun keadaan yang kami alami, apapun persoalan yang kami hadapi, Engkau selalu beserta kami. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini, kami tetap terus bertekun di dalam iman pengharapan kami kepadamu. Kiranya kami semakin giat lagi ya Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.